Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selalu kita tidak pernah lupakan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Allahumma sayyiban nafi'a. Meskipun agak mendung, bahkan sudah gerimis, tapi ini adalah nikmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan yang berhalangan bisa diberikan kemudahan untuk hadir. Materi kajian pagi hari ini, saat Jazirah Arab kembali jahiliyah. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu munculnya tanda-tanda yang sangat nampak tentang hadis Nabi ini. Kiamat tidak akan tiba sampai kiamat tidak akan terjadi sampai Jazirah Arab kembali menyembah berhala. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah pada saat Jazirah Arab cenderung kembali menyembah kepada keberhalaan. Ya, berhala itu bisa berhala fisik, bisa berhala pemikiran. Justru negeri Syam menuju pada arah untuk menjadi pusat Islam. Semalam sampai pagi ini masih berlangsung pertempuran di Halab atau Aleppo. Alhamdulillah kota Aleppo sudah berhasil diambil alih oleh mujahidin Suriah yang selama puluhan tahun dikuasai oleh rezim Bashar Assad yang didukung oleh Iran. Baru 2-3 hari ini berhasil direbut kembali, termasuk lapangan terbang di Aleppo yang ada puluhan pesawatnya. Dan di Syam, Suriah terutama, hari ini terjadi pertempuran besar. Hampir seluruh mujahidin bersatu dalam satu kerja bersama untuk merebut kembali kota Aleppo. Adapun kota Idlib sudah cukup lama, sekarang ke Aleppo atau Halab. Dan dari Halab kemungkinan akan masuk ke Damaskus. Nah, ketika nanti Damaskus sudah dikuasai, maka insya Allah Suriah akan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau hari ini masih dikuasai oleh Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini jumlahnya hanya sekitar 20% dari seluruh jumlah penduduk. Ya, mayoritas Ahlussunnah, tapi karena yang berkuasa itu Syiah, sehingga mereka menindas dan membantai Ahlussunnah. Nah, dua pembahasan ini yang akan kita bahas. Saat Jazirah Arab kembali jahiliyah. Ini pidato dari Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota, ya, yang kelak akan jadi raja di Saudi Arabia. Timur Tengah akan menjadi Eropa baru. Itu diomongkan langsung.
Dibesarkan. Volumenya besar. Khususnya di kalangan kaum muda, kebijakan program kota Mohammed bin Salman yang dikenal dengan Vision 2030 adalah jalan menuju modernisasi yang ditunggu-tunggu. Mereka sudah bosan dengan kerajaan yang sebelumnya menurut mereka menggunakan hukum dan kebijakan yang sudah usang. Sebagian warga Arab Saudi begitu terpesona dengan pidato Usama Putra Mahkota yang sangat menjanjikan bagi Arab Saudi dan juga negara-negara Arab lainnya di Teluk. Putra Mahkota di depan sejumlah pemimpin negara-negara Teluk menyatakan bahwa Arab akan menjadi Eropa baru. MBS menyatakan negara-negara Teluk dapat mencontoh dua kota di Uni Emirat Arab, yaitu Dubai dan Abu Dhabi yang sukses setelah melakukan liberalisasi. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Ini bukan proyek yang lama. 2030 bin Salman sudah mencanangkan Eropa baru di Timur Tengah. Ya, akan menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Nanti namanya The Mukaab. The Mukaab itu sesuatu yang mirip Ka'bah. Nah, itu kemudian The Line dan Neom. Nanti saya wujudkan. Jadi gini, kenapa video-video ini penting? Ya, hadis Nabi itu 1400 tahun yang lalu. Sesuatu yang dipahami sangat sederhana oleh masyarakat waktu itu. Nyembah berhala ya nyembah. Nah, tapi hari ini tahun 2024 di mana sudah ada kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, maka penafsiran tentang hadis itu juga disesuaikan dengan zaman hari ini. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لأن الاقتصاد سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحت في الخمسات القادمة سوف تفتح فيها دول أكثر وسوف تكون اللحظة القادمة في العالم في 30 سنة قادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حرب اللي هي قوة شخصية، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة إصلاح العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق بالكامل. ولا أعطيك كلمة ولا Jadi seperti itu dikatakan inilah peperanganku. Ya, bagaimana seorang raja, calon raja, nggak lama lagi karena Salman sudah pikun sekarang, cuman belum meninggal. Maka ketika dia belum meninggal, ya Muhammad bin Salman masih putra mahkota. Tapi sebenarnya dia sudah menjadi raja hari ini. Ya, mencanangkan perangnya Saudi yaitu seperti perang ekonomi, tapi dengan cara seperti itu. Ya. Pidato ini juga membangkitkan semangat dari sebagian penduduk negara lain yang ada di Teluk, tapi tentunya tak termasuk Yaman, Suriah, dan Palestina. Ya, ini yang disampaikan oleh Muhammad bin Salman, pangeran dari Saudi. Timur Tengah akan jadi Eropa baru. Jadi nanti pusat perjudian, pusat kemaksiatan itu tempatnya di Jazirah Arab. Ya, kembali jahiliyah, tapi jahiliyah modern. Ya, jahiliyah yang menggunakan teknologi modern, ya kan? Orang Eropa itu kan jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh otaknya, ya. Otaknya cerdas, tapi mereka seperti binatang. Ya. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, mereka punya hati tidak digunakan berpikir, punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am
Orang-orang seperti ini kal an'am, seperti hewan, binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, ya. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata adalah orang-orang kafir. Jadi jahilnya itu bukan jahil bodoh, bodoh dalam artian otaknya yang bodoh, tidak, otaknya cerdas tapi ingkar kepada Allah. Nah, keingkarannya itulah yang disebut dengan jahiliyah. Orang Arab itu bukan orang bodoh, orang-orang pinter-pinter, tapi ya orang pinter kok nyembah batu, itu kan bodoh namanya. Ya. Nah, Ibrahim sudah mengatakan, ya, yang merusak patung-patung ini yang paling besar, bal fa'alu kabiruhum. Lalu Namrud mengatakan, bagaimana mungkin, ya, patung bisa merusak patung yang lain? Maka kata Ibrahim, lah kalau begitu kenapa kamu minta kepada patung-patung yang nggak bisa ngapain? Nah ini 3 proyek NEOM. Kalau yang suka nonton bola, kemarin waktu Arab Saudi lawan Indonesia ada NEOM kan, di iklannya di NEOM. Nah, NEOM itu proyek luar biasa. Ada 4 proyek. Yang pertama Muka'ab, yang kedua line, the line, yang keempat NEOM, ya, yang ketiga NEOM, yang keempat Octagon City. Itu hampir totalnya sekitar 25.000 triliun. Ya, 25.000 triliun. Indonesia saja utangnya yang sekian puluh tahun cuma 6.000 triliun. Ini pembangunannya 25.000 triliun. Apa saja ya? Ini supaya yang pertama proyek NEOM, yang kedua giga proyek Octagon City. Makanya dikatakan ya, Timur Tengah akan menjadi Eropa. Ya. Pusat perjudian terbesar hari ini di Las Vegas. Nanti mungkin akan berubah ke Jazirah Arab. Ya. Ini the line. The line itu kota ya dengan lebar 200 meter, panjang 170 km. Kota line kayak garis gitu. Tidak ada transportasi, hanya pakai kereta. Ke rumah sakit, ke mall, ke sekolah hanya 5 menit jalan kaki. Tidak ada polusi. Kota modern kayak di luar angkasa. Ya, itu dinding dengan dinding tingginya sekitar kalau nggak salah 400 meter. Ya, dindingnya itu kaca, mungkin kaca setebal gedung ini mungkin. Nah, di tengah gurun. Nah, nanti saya tampilkan. Nah, yang selanjutnya mega giga proyek The Muka'ab. The Muka'ab ini, Muka'ab itu kan kalau kita bahasa Indonesianya kubus, cube, berasal dari kata Ka'bun, Ka'bah. Ka'bah itu kubus, Muka'ab itu seperti Ka'bah. Ya, kita buka satu-satu ya, supaya kita tahu. Arab Saudi sedang membangun kota terapung futuristik seluas 7 km yang disebut Octagon. Direncanakan akan selesai pada tahun 2030 di dekat terusan Suez yang dilalui 13% perdagangan global. Pembangunannya diperkirakan menelan biaya 515 triliun rupiah. Setelah selesai dibangun, bagian daratan Octagon akan dibangun pelabuhan berukuran besar yang dapat diakses melalui jalur laut. Sementara di bagian kota tepi laut akan menampung industri, pabrik, dan tempat tinggal. Octagon adalah bagian dari 3 proyek yang disebut NEOM, kota inisiatif besar yang visioner di Arab Saudi, berfokus pada peningkatan kehidupan berkelanjutan, yang juga mencakup The Line, kota linear sepanjang 170 km di negara ini. Faktanya, Octagon akan terhubung dengan proyek saudaranya The Line, melalui jalur kereta cepat sepanjang 57 km. Ya. Ini NEOM City, The Line atau NEOM City. Sejak didaulat menjadi putra mahkota,
Pangeran Kerajaan Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman mengumumkan rencananya untuk membangun mega city futuristik dengan 2 gedung pencakar langit yang membelah hamparan gurun. Mega proyek ini bernama Kota Neom, dengan gedung pintar pencakar langit bernama The Light. Kota Neom akan menjadi proyek terbesar dan termahal di dunia dengan menghabiskan biaya senilai $1 triliun atau hampir 15.000 triliun rupiah. 15.000 triliun. Nah, untuk Indonesia aja cuma 6.000 triliun. Nah, ini 15.000 triliun. Ini sebagai tindak lanjut dari visi Arab Saudi 2030 yang berupaya menghilangkan ketergantungan ekonominya pada sektor minyak bumi. Sehingga mereka sangat getol untuk mengembangkan sektor wisata guna menambahkan pemasukan negaranya. Rencananya Kota Neom akan dibangun di sepanjang pantai Laut Merah dan Teluk Akabah yang akan menghubungkan Yordania dengan Mesir melalui Arab Saudi. Proses pembangunan Kota Neom sudah dimulai sejak tahun 2017 yang terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah pembangunan Teluk Neom untuk tahap pengembangan lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hotel-hotel serta apartemen mewah. Proyek ini ditargetkan untuk selesai pada tahun 2030. Tetapi para insinyur mengatakan bahwa perlu waktu paling tidak 50 tahun untuk menyelesaikan proyek ini. Kota Neom dibangun di atas area seluas 26.500 km persegi, yang di dalamnya akan dibangun sebuah gedung pencakar langit bernama The Light. Gedung ini terbuat dari fasad kaca setinggi 500 meter dengan panjang 170 km dan lebar 200 meter, dengan perkiraan biaya berkisar 100 hingga 200 miliar dolar dan diprediksi akan menciptakan 380.000 lapangan pekerjaan. Ya, makanya disebut The Line karena itu garis. Nah, garis kota sepanjang 170 km selebar 2 kali lapangan bola. Nah, batasnya itu tembok, bukan tembok dari beton, tapi tembok kaca. Bisa dibayangkan? Kayak betapa megahnya. Di situ ada semua kebutuhan hidup. Yang tidak ada adalah kendaraan bermotor. Hanya menggunakan sepeda atau, nah, untuk transportasinya kereta cepat. Dari ujung ke ujung hanya 20 menit. Ya, dari ujung 170 kilo itu hanya 20 menit. Bayangkan itu proyek senilai 15.000 triliun. Nah, itu bukan hanya untuk orang Islam. Ya, seluruh dunia tinggal di situ. Berapa yang tinggal? 9 juta orang. Nah, itu jadi gambaran bahwa Jazirah Arab kembali jahiliyah itu bukan kembali menjadi kumuh lagi, enggak, modern tapi menjadi pusat maksiat. Nanti sampai dengan tayangan-tayangan selesai baru saya jelaskan. Jadi jauh dari gambaran kembali jahiliyah itu berarti ke zaman dahulu, bahkan maju ke depan, tapi membuang syariat Islam. Supaya kita paham bahwa kemodernan tanpa syariat Islam adalah jahiliyah. Ya, kemodernan dengan meninggalkan syariat Islam adalah jahiliyah. Modern tapi jahiliyah. Sayyid Qutb mengatakan jahiliyah modern. Nah, The Line akan dibangun memanjang layaknya garis. Karena itu, dia mendapat julukan sebagai Linear City. Jika selesai, bangunan ini akan menjadi yang tertinggi ke-12 dan menjadi yang terpanjang di dunia. The Line dirancang untuk tidak memiliki jalan, mobil, atau emisi karbon. Kota ini akan bebas dari polusi, sehat, dan tahan lama disebabkan hanya menggunakan energi bersih yang terbarukan. Teknologi kota pintar akan digunakan untuk menjalankan seluruh kota. Akan ada robot dalam keamanan logistik, pengiriman ke rumah, dan penyediaan perawatan kesehatan. Semua dikerjakan robot. Jadi pengantar pizza juga robot, semuanya serba robot. Ini gambaran bagaimana modernnya
kota ini, kota sepanjang 170 km, lurus, nggak ada beloknya. Nantinya, bangunan ini akan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama akan digunakan oleh pejalan kaki yang disterilkan dari segala jenis transportasi. Bagian ini akan dilengkapi dengan taman umum dan area pejalan kaki, sekolah, rumah, dan tempat kerja, sehingga seseorang dapat bergerak dengan mudah untuk menjangkau semua kebutuhan sehari-hari dalam waktu 5 menit. Lalu lapisan kedua akan dimanfaatkan untuk pertokoan yang menjual berbagai jenis barang serta kebutuhan. Sedangkan lapisan yang ketiga akan difungsikan sebagai area transportasi yang mencakup sistem kereta api cepat yang memungkinkan perjalanan hanya berlangsung selama 20 menit dari satu sisi kota ke kota lain. Selain itu, kecerdasan buatan akan memantau kota dan menggunakan model prediktif dan data guna mencari cara meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi warga di Adelaide. Ditargetkan kota masa depan ini akan mencapai 1,2 juta penduduk pada tahun 2030, lalu naik menjadi 9 juta penduduk pada tahun 2045. Angka penduduk yang besar itu termasuk bagian dari upaya untuk menambah populasi nasional yang menurut Muhammad bin Salman bakal diperlukan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara raksasa ekonomi, dan nantinya kota ini akan memiliki undang-undang yang terpisah dari pemerintahan Saudi saat ini. Nah ini, jadi lain itu tidak diatur dengan undang-undang pemerintahan Saudi, undang-undang sekuler, sudah. Yang tinggal di situ berbagai macam bangsa. Karena tidak ada aturan undang-undang Saudi, maka alkohol boleh, judi boleh. Kenapa seperti itu? Karena Saudi hari ini hanya mengandalkan minyak, sementara minyak akan habis. Nah, selama kurang lebih 50 tahun bergelimang minyak ini, orang Saudi nggak biasa kerja, ya, mereka hidup mewah, ya, sehingga nggak terbiasa hidup sederhana. Karena itu, ya, mereka memanfaatkan posisinya yang berada di tengah, sekaligus memanfaatkan kedatangan manusia, terutama kaum muslimin yang setiap bulan, setiap tahun haji dan umroh. Jadi nanti akan dijadikan paket umroh sama sekalian jalan-jalan gitu ya. Ya. Kendati demikian, pejabat Saudi memastikan bahwa mereka akan tetap melarang minuman beralkohol. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar bahwa kota Neom akan menjadi pusat legalisasi minuman beralkohol dan bikini di sekitar Arab Saudi. Ya ini katanya nggak akan dijual alkohol ya. Sekarang sudah bebas alkohol di Riyadh, itu banyak tempat-tempat penjualan alkohol. Kira-kira kebayang nggak kalau di Madinah ada diskotik? Sudah ada. Di Madinah sudah ada diskotik. Di kota Madinah loh, kota Nabi, Wonosobo ada diskotik, kita geger kan? Ya. Ada karaokean yang di Madinah sudah ada. Nah, saya lanjutkan ini supaya kita tahu jahiliyah apa yang akan terjadi di Jazirah Arab. Kalau kita mengikuti hadis Nabi, seakan-akan jahiliyah kembali seperti zaman dulu. Enggak, modern sekali malahan, ya. Yang dibayangkan oleh diidam-idamkan oleh manusia, kehidupan yang mewah modern tapi jauh dari syariat. Itulah menyebabkan. Nah, ini selanjutnya adalah Muka'ab. Based on the Arabic word for cube, a colossal city within a city promises to be one of the most awe-inspiring structures ever built on this planet. A massive cube-shaped building. Ini pakai bahasa Inggris, nanti repot ini aja deh. Muka'ab, proyek ambisius Arab Saudi yang dituding mirip Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi tengah mengerjakan proyek ambisius baru yang berada di tengah ibu kota negaranya, yakni Riyadh. Uniknya bangunan bernama Muka'ab tersebut dirancang berbentuk seperti kubus raksasa sehingga dituding mirip dengan Ka'bah yang merupakan bangunan penting bagi umat muslim di seluruh dunia.
Seperti diketahui, Ka'bah adalah bangunan yang berlokasi di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram, Mekah. Wajib hukumnya bagi umat muslim yang menunaikan ibadah haji dan umroh untuk mengelilingi Ka'bah selama ibadah haji dan umroh. Dikutip dari laman Middle East Eye, The Muka'ab merupakan bagian dari proyek pembangunan New Murabba Development Company. Proyek ini digagas oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan resmi diumumkan pada Kamis dalam kurung 16 Februari 2023 lalu. Jadi kalau The Line itu kota dengan bentuk garis, kalau Muka'ab kota dengan bentuk kubus. Ya. Itu besarnya bisa untuk 20 gedung Empire State Building. Empire State Building ini bangunan tertinggi di dunia yang ada di New York. Itu selama, tapi kemudian setelah ada beberapa bangunan yang lain jadi kalah tinggi. Nih. Development Company merupakan proyek bernilai 800 miliar dolar AS dan bertujuan untuk menggandakan ukuran dan populasi sekaligus mengubah wajah kota Riyadh. Bila rampung dikerjakan, mega proyek baru ini akan menjadi pusat pengembangan budaya, di mana akan terdapat museum, universitas teknologi dan desain, teater imersif serbaguna, dan lebih dari 80 tempat budaya dan hiburan. Di tengah-tengah seluruh fasilitas baru di kota Riyadh tersebut akan ada The Muka'ab, yakni struktur raksasa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan dalam sebesar 400 meter. Bangunan tersebut akan dirancang menyerupai bentuk segitiga yang tumpang tindih, di mana gaya arsitekturnya yang terinspirasi oleh wilayah Najd di Arab Saudi. Nah, Najd ya, wilayah Najd. Ini nanti akan saya bahas. Najd itu letaknya di Riyadh, yang hari ini akan dibangun The Muka'ab. Nanti saya tampilkan ya artis-artis yang sudah tampil di Riyadh Season. Ya, Jennifer Lopez yang terakhir kemarin. Ya nggak tahu, alhamdulillah, nggak penting ini. Blackpink sudah, terus Eminem sudah. Kalau siapa namanya anaknya Julio Iglesias, siapa? Itu di Jeddah malah, ya. Di Jeddah itu provinsi Mekah. Itu sudah ada juga konser musik. Ya. Selanjutnya ini The Muka'ab gambarannya. Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Muka'ab, the world's first immersive experiential destination. A gateway to another world. Ini coba bayangkan kota, 9.000 kamar hotel. You've ever seen, at a scale that's unprecedented, big enough to hold 20 Empire State Buildings. Ini luasnya gedung Empire State Building dimasukkan ke Muka'ab itu bisa 20 gedung. Ya, tingginya 500 meter, setengah kilo. Jadi tingginya setengah kilo, lebarnya setengah kilo, ya, panjangnya setengah kilo. Itu kota dalam kota, bentuknya kubus. Ya. Kalau yang satu The Line, ya, garis. Ya. Where you and those around you enter a new reality, transporting you to Mars one day and magical worlds the next. Where your retail experience is completely reimagined, and hospitality, leisure, and entertainment reach new levels, all in breathtaking, ever-changing environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. Ya, ini iklan langsung dari The Murabba. Saya ambil dari Neom, dari websitenya The Line. Ini iklannya seperti itu, menggambarkan bagaimana kehidupan baru di tengah kota Riyadh, kota dalam kota, seperti apa namanya hidup di luar angkasa. Bahkan tadi mengatakan dari sini kita akan menjelajahi Mars. Nah, kira-kira ya
Kok kayak kondisi kayak gitu, semua orang yang punya duit kan akan ke sana. Nah, habis haji langsung ke Mukaab atau ke Neom atau kemana itu. Kenapa begitu? Karena Saudi hampir kehabisan sumber daya minyaknya. Maka 100 tahun ke depan kalau tidak membuat teknologi seperti ini atau membuat proyek seperti ini, Saudi akan jadi negara miskin. Nah, orang yang paling takut miskin itu orang kaya. Betul? Orang yang paling takut miskin itu orang kaya. Kalau orang miskin nggak takut miskin, udah sehari-hari ya. Nah, saking takutnya miskin, maka dia membuat rencana jangan sampai jatuh miskin. Bayangkan, Muhammad bin Salman itu pernah membeli lukisannya Leonardo da Vinci, bukan Mona Lisa tapi Yesus Kristus. Berapa harganya? Jadi Leonardo da Vinci itu melukis Yesus, wajahnya Yesus, ya. Memang the Christ, Yesus Kristus, dibeli sama bin Salman 1 triliun. Bayangkan, itu bin Salman sekarang itu koleksinya di Riyadh. Nah, ternyata dia sudah punya rencana untuk membuat proyek ini. Jadi 1 triliun itu kecil. Ya, tadi The Line itu habis 15.000 triliun. Bisa dibayangkan seperti apa? Ya. Maaf, kita pernah ngebayangin nggak kalau di Indonesia ini ada perayaan Halloween? Pasti banyak yang protes ya. FPI pertama ya. Yang kedua Laskar Al-Islam ya. Di Saudi sudah ada Halloween. Halloween itu kebiasaan orang barat, namanya hari hantu. Jadi Halloween Day itu hari raya setan-setan. Ini di Riyadh, Saudi Arabia. Nah, ini langsung dari sponsornya, Riyadh Season. Riyadh Season itu satu bulan penuh di Riyadh diadakan festival musik, festival film, segala macam hiburan. Tahun ini, tahun 2024, pengunjungnya 6 juta dari seluruh dunia, ya, bukan hanya dari Saudi. Nah, dari seluruh dunia. Ini Halloween-nya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan sejumlah tradisi baru mengadopsi budaya Barat. Ini seperti perayaan Halloween yang tahun ini diadakan di kota Riyadh. Bahkan di jalanan Riyadh Boulevard diadakan parade dengan kostum Halloween selama 2 hari dari 27 hingga 28 Oktober 2022. Beberapa pekan sebelum hari Halloween, dunia Muslim sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Ironisnya, meski toleran terhadap Halloween, nyatanya Arab Saudi masih diskriminatif pada perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ulama Saudi yang didukung pemerintah malah membid'ah dan mengharamkan perayaan Maulid di Saudi. Nah, jadi kalau Maulid itu dilarang, kalau Halloween boleh. Nah, ini. Mohon maaf, gambar setelah ini agak sedikit mengganggu. Tapi nggak apa-apa, biar tahu betapa parahnya ya Saudi hari ini. Ini kira-kira gambar Ka'bah atau bukan kalau kayak gini nih? Koreografi. Apa ini kira-kira bentuknya? Nah, kalau ini belum kelihatan, ini dulu deh. Ini bentuk apa ini?
Apa kira-kira? Mirip Ka'bah kan? Kotak yang jelas itu, kubus kan? Nah, oke. Sekarang ini potongannya saya tampilkan panjangnya seperti ini. Ini di Saudi, bukan di Jakarta. Maaf, yang ini agak kurang enak ditonton. Tetapi ketika ini enggak haram sampai anu banget enggak, tapi memang enggak pantas sudah dilihat. Tapi supaya kita tahu betapa Saudi hari ini ya sudah sangat berubah. Maaf. Ini di Saudi. Maaf, supaya lihat pelecehannya di mana. Sampai Jazirah Arab kembali jahiliyah. Itu modern tapi jahiliyah kan? Nah, mohon maaf gambar tadi tidak pantas memang, tetapi sesekali kita harus menyaksikan sesuatu untuk tahu betapa sudah terlalu luar biasa ya keburukannya. Nah, ini Indonesia nggak kuat bayar. Ini anak mudanya, anak muda Saudi sekarang seperti ini. Jejeritan gitu. Apa yang ditonton? Blackpink. Blackpink ini grup musik cewek-cewek dari Korea. Alhamdulillah kalau nggak kenal, nggak penting sekali. Tuh, sampai histeris kayak begitu. Sementara yang di sini ya kita menghafalkan Al-Quran. Nah, di sana Masya Allah ini mereka punya duit ya. Ini penyanyi yang beberapa waktu yang lalu diundang ke Riyadh juga. Nah, saya nggak menyarankan, tapi kalau mau lihat silahkan. Yang terakhir, Jennifer Lopez. Itu betul-betul setengah telanjang. Ya, cuma pakai baju kayak bikini. Ya, Jennifer Lopez, penyanyi dan artis terkenal ya. Itu bukan terkenal sih, tercemar. Tampil di Riyadh Season. Kalau hari ini saja sudah berani seperti itu, apalagi ke depannya. Ya. Ini gambaran Saudi hari ini. Nah, tadi yang anak-anak, yang remaja pada nonton apa? Konser. Ini yang mak-maknya kayak gini nih. Nah, jadi kalau ada orang pakai jubah putih, pakai serban di sini, wah cium tangan bolak-balik ya, Syekh, marhaban, ahlan wa sahlan ya Syekh gitu ya. Nah, ini Syekh semua ini. Tuh, Syekh semua tuh.
Sudah biasa sekarang di Saudi perempuan-perempuan tampil di konser bareng-bareng laki-laki perempuan nggak pakai jilbab. Ini di Riyadh season. Oh ya, cantik-cantik karena memang orang-orang Arab cantik-cantik. Seperti itu, coba lihat. Ini bukan pengajian ya. Bukan pengajian ini. Nah. Jadi yang muda-muda manggil Izzy Azalea, manggil tadi Blackpink ya, kemudian Suju, yang mak-mak manggilnya Nancy Ajram ya. Alhamdulillah yang nggak tahu. Nancy Ajram itu artis penyanyi paling terkenal di Arab, dari Lebanon, Kristen. Nancy Ajram, kemudian Tamar Hosni, ya, kemudian Amr Diab, itu sudah tampil semua di Riyadh season. Nah, karena mereka punya uang, siapapun bisa dipanggil. Ya. Ya, ini cukup beberapa tayangan ini menjelaskan kondisi Jazirah Arab hari ini. Tempat di mana Nabi dilahirkan, tempat di mana Nabi diutus, tempat di mana terdapat Ka'bah, dan tempat di mana ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita kembali kepada materi utama. Saat Jazirah Arab kembali jahiliyah. Ya. Ini yang dimaksud dengan Timur Tengah menjadi Eropa baru, pusat hiburan, pusat teknologi, pusat kemajuan, tapi juga pusat maksiat ya. Ini, jadi ini bukan pakaiannya, saya itu pakaian tradisional Saudi, kalau sini blangkon sama batik. Nah. Ini koreografi yang tadi saya tampilkan ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan." Jika pedang telah diletakkan pada umatku, tadi bin Salman mengatakan inilah perang saya. Perangnya sudah bukan lagi perang seperti diajarkan Nabi, tapi malah membangun pusat-pusat kemaksiatan. Ya. Itu artinya sudah diletakkan. Beberapa waktu yang lalu bin Salman mengatakan, ya, urusan Palestina adalah urusan seluruh dunia, bukan urusan Saudi saja. Nah, Saudi akan fokus dengan urusan Saudi. Nah, sudah. Dan tidak akan tiba hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Nah, ini sudah jelas toh. Dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin hauladil khalasah." Nah, makanya saya tampilkan supaya hadis ini bisa dipahami. Ya, hari kiamat tidak akan datang hingga pantat-pantat loh. Nabi sampai bilang pantat loh, bokong. Ya. Pantat-pantat para wanita suku Daus bergoyang di sekitar Dzul Khalasah. Dzul Khalasah itu nama patung ya dari suku Daus. Ya. Tadi antum lihat kan sudah joget-joget kayak gitu dengan
panggung yang mirip Ka'bah. Ini sabda Nabi, riwayat Bukhari Muslim, sahih, pasti akan terjadi. Bahkan kalau itu belum terjadi, kiamat tidak akan datang. Kiamat tidak akan datang sampai pantat-pantat para wanita suku Daus ya berjoget-joget di sekeliling Dzul Khalasah. Ini satu contoh saja. Artinya bukan cuma di suku Daus saja, ya, di seluruh Jazirah Arab nanti ya kayak begitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya langsung terjemahannya saja, tidak akan hilang malam dan siang hingga Latta dan Uzza kembali disembah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, sungguh aku mengira bahwa ketika Allah menurunkan ayat, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Maksudnya Ibunda Aisyah mengatakan, dengan turunnya ayat itu kan sudah menang, urusan sudah sempurna. Bagaimana mungkin akan kembali menyembah berhala, kalah lagi? Beliau bersabda, sesungguhnya kemusyrikan akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia mengutus angin yang lembut, lalu mewafatkan setiap orang yang memiliki keimanan seberat biji sawi dalam hatinya. Sementara orang yang tidak memiliki kebaikan akan tetap ada. Selanjutnya mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Sudah pernah kami sampaikan di sini, yaitu umat akhir zaman nanti. Ya. Kiamat tidak akan datang sampai ya orang tidak tahu lagi kata Allah. Ya, itu. Bahkan nama Allah saja sudah tidak dikenal. Gitu. Ketahuilah, iman itu ada di Yaman sampai Lah dan Juzam. Ketahuilah, sesungguhnya kekufuran dan kekerasan hati ada di dua kampung dari Robi'ah dan Mudhar. Ya. Robi'ah dan Mudhar pada sebagian hadis tersebut disebut sebagai tempat munculnya dua tanduk setan. Nah, dua tanduk setan itu ada dua tempat munculnya. Yang satu dikatakan di Irak, yang satu dikatakan di Najd. Tadi, Najd di mana? Riyadh. Nah, itu nanti saya jelaskan. Jadi Nabi sudah mengatakan dua tanduk setan, artinya apa? Ya. Munculnya segala bentuk kerusakan dari situ. Ya. Ya, ini bukan setan sih, masih terlalu bagus untuk. Tapi saya nyari ketemunya cuma kayak gitu ya. Ini cuma ilustrasi aja. Ini masih bagusan dia dari setan. Ya. Nah. Hadis tentang dua tanduk setan. Nah. Kenapa tadi saya katakan Riyadh season? Karena Riyadh itu tempatnya di Najd. Najd itu kata Nabi munculnya tanduk setan. Nah. Kok bisa nyambung lah ya Nabi yang bersabda kok? Nggak mungkin nggak nyambung, karena Nabi yang bersabda berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang mengatur seluruh kejadian di bumi ini. Nah, sementara pelakunya nggak sadar bahwa dia sedang menuju ke arah sana. Itu ya. Bagaimana bangganya Muhammad bin Salman, ini adalah perang saya dan saya akan saya tidak akan berhenti sebelum saya mati. Coba bayangkan. Untuk menciptakan pusat kemaksiatan, dia sebut sebagai hadza harbi. Ini adalah perangku. Kalau dia mengatakan hadza jihadi mungkin takut dianggap melecehkan ya. Tapi hadza harbi maksudnya apa? Ya inilah jihad saya, this is my jihad, my adventure. Dia korbankan, dia siap ya, my jihad, my adventure. Dia, this is my jihad, this is my war. Ya. Rasulullah SAW menunjuk dengan tangan beliau ke arah Al-Yaman, ke arah Yaman, sambil berkata, keimanan itu ada pada orang Yaman di arah sana. Dan kekerasan, tabiat kasar dan kerasnya hati terdapat pada diri orang-orang yang menggembala dan pemilik unta.
sebagai dasar tabiat orang yang suka mengikuti di belakang ekor unta, yaitu di tempat dua tanduk setan muncul pada kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Nah, Rabi'ah dan Mudhar itu tempatnya di Najd. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda dalam keadaan menghadap ke arah timur, sesungguhnya fitnah, sesungguhnya kekacauan dan kesesatan di akhir zaman itu datang dari sana. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Dari sanalah akan muncul dua tanduk setan dari arah timurnya Madinah. Nah, para ulama menyebutkan itu ada beberapa tempat. Ya, tadi Mudhar dan Rabi'ah, yang satu lagi Najd, satu lagi Irak. Nah, yang pasti ya itu yang disebutkan ya. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan Najd?" Ya, wahai Rasulullah, Nabi bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan Najd, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Di sana akan muncul banyak keguncangan dan fitnah, di sana pula akan muncul tanduk setan." Ya, tadi disebutkan ada Mudhar dan Rabi'ah, ada Najd. Ketika Nabi berdoa, "Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina," ya Allah, berkahilah ya Syam kami dan Yaman kami, sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd? Nabi tetap, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bagaimana dengan Najd? Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Maksudnya para sahabat ya doain sekalian fi Najdina ya. Jadi kalau Hijaz itu Makkah Madinah. Kalau Yaman itu yang sebelah Jazirah Arab sebelah selatan. Kalau Syam itu Jazirah yang sebelah utara. Ya, wilayahnya meliputi hari ini Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Irak ada lagi. Jadi wilayah Jazirah itu dibagi, ada Hijaz, itu meliputi Mekah dan Madinah. Najd ini Riyadh, kemudian sampai ke Dammam, sampai ke perbatasan dengan Aqabah dengan Yordania. Nah, Yaman itu yang bagian bawah, bagian selatan. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, adapun perkataan tanduk setan ini ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah bahwa matahari memiliki tanduk setan secara hakiki. Dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih tepat. Jadi sudah muncul nggak sekarang ini tanduk setannya? Sudah, baru mulai mintip-mintip ya, mundurup-mundurup. Ya, baru mulai muncul lah. Kalau hari ini mulai muncul aja sudah goyang pantat kayak gitu, kira-kira nanti ketika sudah muncul kayak apa? Nah, makanya tadi saya tampilkan supaya paham. Ini tanduk setan maksudnya adalah pusat kemaksiatan, pusat kesesatan, pusat kejahatan. Di mana? Di Najd. Nah, sebelum ada peristiwa ini, banyak kaum muslimin yang tidak menyukai dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kebetulan Imam Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Najd. Mereka mengatakan tanduk setan adalah Wahabi gitu. Nah, ini banyak, saya nggak sebutkan orang-orangnya. Tapi itu lama sekali ya. Karena kebetulan 2 orang tokoh yang luar biasa, yaitu Raja Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mendirikan kerajaan Saudi Arabia, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan tauhid, memurnikan tauhid di Jazirah Arab. Rupanya cucunya malah jadi ya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang memelopori tanduk setan. Ya. Masya Allah, kakeknya membersihkan tauhid, ya, cicitnya menjadi, nah itu.
Saya lanjutkan. Ini letaknya Najd, ya. Maaf sebentar, saya ambil. Ini Najd itu ini ya. Ini Najd. Riyadh termasuk wilayah Najd ya. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kemudian Yaman di sini ya. Irak di sini ya. Nah, ini Syam, ini Syam. Ini bisa lihat ya. Ini Syam. Jadi Najd itu ya wilayah di sebelah timur Madinah. Hadisnya mengatakan Nabi SAW menghadap ke arah timur. Kemudian mengatakan dari sanalah munculnya tanduk setan. Ini Madinah. Timur mana timur? Ini timur. Indonesia di sini. Sini nih. Indonesia kiblatnya menghadap ke arah barat kan? Nah, berarti Indonesia sebelah apanya Madinah? Kalau kita menghadap ke barat kiblatnya, berarti Mekah dan Madinah di sebelah mana? Barat. Indonesia sebelah timurnya Mekah dan Madinah. Nah, ini coba lihat. Irak di sini. Riyadh di sini, Najd di sini nih. Ini Madinah. Sebelah timurnya Madinah mana? Najd. Ya. Dan ini sekarang namanya Najd. An-Najdu. Najd. Ya. Ya, dua tanduk setan itu ya munculnya di Najd. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maksud dari tanduk setan adalah pusat kemaksiatan, kejahatan, kesesatan ya, dan kerusakan baik agama maupun dunia. Masya Allah, menjadi tanda-tanda kiamat di situ. Nah, tokohnya hari ini namanya Muhammad bin Salman. Ya. Ini untuk menjelaskan kepada kita. Maka tadi saya tampilkan bagaimana keadaannya ya. Hanya sebagian kecil saja, baru mulai, baru 2-3 tahun. Ya. Proyek NEOM itu baru dicanangkan 2017. Sekarang 2024, berarti baru 7 tahun ya. Baru 7 tahun. Ditargetkan 2030 selesai. Bayangkan 9 juta turis ya, di situ. Nah, kenapa kemudian dibikin lagi Hexagon City? Karena ya jalur laut yang paling ramai adalah terusan Suez. Nah, setelah terusan Suez langsung ke Teluk Arab. Nah, sebelum ke Teluk Arab mampir dulu di Hexagon City. Pusat industri dunia nanti di situ. Pusat ekspor impor dunia, pusat perdagangan dunia. Mustahil kalau nggak ada maksiatnya. Ya. Pasti ada homernya, pasti ada judinya, pasti ada segala macam ya. Sekarang saja ya di Riyadh Season sudah ada pertandingan UFC itu, Tyson Fury kan mainnya di Riyadh, yang nonton ya Cristiano Ronaldo ya siapa, semua tokoh artis dunia datang nonton apa, UFC. Kalau apa namanya itu, ya yang tinju dunia itu, tinju gaya bebas, MMA itu beberapa waktu yang lalu di Riyadh Season. Nah, biasanya kalau ada pertandingan tinju atau UFC atau MMA itu selalu ada judinya, gitu. Nggak rame kalau nggak ada judi. Nah, nggak mungkin kalau kayak gitu nggak judi. Orang pertandingan antar kampung aja judi dipakai, apalagi yang datang para orang kaya. Ya. Kita yang sebagian ulama menafsirkan bahwa Najd adalah Irak berdasarkan hadis berikut. Jadi ada yang mengatakan Najd itu Irak. Ya, memang Najd juga termasuk Irak. Nah, tetapi ya, yang pasti Najd juga di Riyadh. Nah,
Sebagian yang lain berpendapat bahwa Najd adalah semua dataran tinggi di sebelah timur kota Madinah, termasuk juga wilayah di Saudi Arabia yang hari ini dikenal dengan nama Najd. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengutip pendapat Imam Al-Khattabi. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan Najd adalah semua yang ada di arah timur, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya, karena ia ada di arah timur Madinah. Dan makna Najd adalah semua dataran yang tinggi, dan Najd adalah lawan dari Ghaur atau lembah, yang artinya sesuatu yang rendah, sehingga Tihamah semuanya adalah lembah, dan Mekah termasuk Tihamah. Sampai di sini berkata Al-Khattabi. Artinya apa? Bahwa Najdnya Madinah itu ada dua kemungkinan menurut bahasa, ya. Dan kota yang hari ini wilayah yang hari ini namanya Najd adalah di Riyadh pusatnya, tapi juga disebutkan Irak. Tapi yang pasti Najd artinya dataran tinggi. Jadi semua dataran tinggi yang ada di timur Madinah adalah Najd. Dan dari sanalah akan muncul tanduk setan. Dari sanalah awalnya kerusakan. Dari sanalah awalnya kehancuran. Dari sanalah awalnya kaum muslimin kembali menyembah berhala. Nah, berhala sekarang namanya itu kemaksiatan, namanya teknologi, namanya hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berhala. Ya. Di saat Jazirah Arab kembali jahiliyah, iman tetap terjaga di Syam. Ini pembahasan kedua, ya. Dan ini mulai nampak sekarang bagaimana, ya, Syam itu menjadi sesuatu tempat yang sangat luar biasa. Ya. Aku bermimpi melihat tiang kitab, maksudnya adalah Islam, ditarik dari bawah bantalku. Aku ikuti pandanganku. Ternyata ia adalah cahaya sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku. Lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam, dan aku saksikan ketika fitnah akhir zaman, konflik, kerusakan, kekacauan di akhir zaman terjadi, maka iman terletak di negeri Syam. Kerusakan terjadi di Jazirah Arab, iman terletak di Syam. Kerusakan bermula dari Najd, iman tetap di Syam. Kemenangan dari Syam, kekalahan berasal dari Najd. Nah, kebalikan tuh gambaran kita. Sekarang sudah bisa ada gambarannya bahwa rusaknya itu bukan karena keterbelakangan, rusaknya adalah karena kemewahan. Maka sabda Nabi, ya, kiamat tidak akan datang sampai terjadi 3 fitnah. Yang pertama fitnah akhlas, yang kedua fitnah sarra, yang ketiga fitnah duhaima. Apa itu fitnah akhlas? Fitnah saling bunuh, saling berperang di antara kaum muslimin. Apa itu fitnah sarra? Fitnah bergelimangnya harta dan kekayaan kaum muslimin. Hari ini terjadi, ya. Yang ketiga fitnah duhaima, kegelapan. Kaum muslimin gelap gulita. Kenapa? Karena meninggalkan syariat Islam, menuju kembali kepada jahiliyah. Meskipun modern, terang benderang ini listriknya aja, ya, terang kayak begini, tetapi apa? Perilakunya perilaku jahiliyah, sehingga disebut duhaima. Duhaima itu gelap gulita, ya, karena kehilangan nur. Nurnya adalah syariat Islam. Coba kita hitung berapa yang tersisa negara yang berdasarkan syariat Islam. Tinggal Saudi Arabia dan Brunei. Pun sekarang Saudi Arabia sudah seperti itu, tinggal Brunei. Brunei penduduknya cuma 500.000, umat Islam jumlahnya 2 miliar. Brunei itu kecil. Paling saya pernah ke Brunei itu dari ujung ke ujung naik lewat tol hanya 2 jam. Berarti kalau 2 jam ya Semarang Cirebon
Itu lebarnya cuma segitu itu, sekitar 200 kilo. Itu Brunei segitu. 2 jam itu udah sampai ujung Brunei, dari ujung ke ujung. Ya, kotanya negaranya kecil sekali, tapi kaya dengan minyak. Nah, penduduknya 100% Muslim, diatur dengan syariat Islam. Di sana nggak ada alkohol, nggak ada, maksiat hampir dikatakan nggak ada. Antum tinggal aja, duit nggak akan ada yang ambil. Mobil tinggal nggak usah dikunci, nggak akan hilang. Kalau hilang, yang nyolong orang Indonesia atau orang Filipina. Tuh, saking ya ini bukan guyonan, realita nyata. Jadi kalau hilang pasti dua ini. Ya, orang Filipina atau orang Indonesia. Ada satu tempat di kota Syria, itu tempat untuk pangkalan militer Serdadu Gurkha. Satu-satunya tempat di Brunei yang diizinkan untuk minuman keras, karena yang tinggal semuanya Kristen di situ, kafir semua. Dan itu adalah tentara bayaran. Jadi Brunei membayar tentara Gurkha, ditaruh di camp khusus, mereka boleh di situ. Tapi keluar sudah nggak boleh, Pak Homer. Nah, orang-orang asing yang kerja di Brunei, kalau mau minum khamr, mereka hari Sabtu keluar ke kota Miri, kota terdekat, ya, ke kasino, ke karaoke. Nanti kalau sudah mabuk selesai, sorenya hari Minggu sore pulang lagi ke Brunei, Senin kerja. Gitu. Tapi nggak berani di Brunei. Kalau di Brunei akan dihukum cambuk. Nah, itu sekarang yang masih yang menggunakan syariat Islam. Kalau Saudi ya sekarang kita tahu sendiri kayak gitu. Ya. Nabi SAW memberikan keutamaan kepada penduduk negeri Syam. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan menyatakan bahwa merekalah orang-orang yang akan senantiasa menegakkan perintah Allah sampai hari akhir. Yang dimaksud di sini adalah al-jihad fisabilillah. Dan bahwa At-Taifah Al-Mansurah atau kelompok kecil yang akan dimenangkan ada pada diri mereka sampai akhir masa, akhir zaman. Ini merupakan keterangan tentang sesuatu yang selalu ada pada diri mereka dan akan terus-menerus ada dengan jumlah dan kekuatan yang besar. Sifat seperti ini tidak dimiliki oleh umat Islam yang lain selain penduduk Syam. Ya. Sudah pernah kita bahas, tapi perlu saya ulangi lagi. Karena sungguhnya wilayah Hijaz, wilayah Mekah dan Madinah yang merupakan asal muasal Islam pun akhirnya akan semakin berkurang dari sisi ilmu dan iman, dukungan mereka pada perjuangan dan jihad. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan wilayah Mekah dan Madinah akan berkurang dukungannya terhadap perjuangan kaum muslimin, akan berkurang ilmu dan imannya. Tetapi Syam tidak. Ini jaminan Nabi. Karena Nabi mengatakan, ya Allah, aku titipkan Syam untukmu, kata Allah. Dukungan mereka pada perjuangan dan jihad. Demikian pula Irak dan negeri-negeri timur. Adapun negeri Syam, ilmu dan iman akan senantiasa ada dan terjaga di sana. Dan barang siapa yang berperang di sana, maka mereka akan senantiasa dimenangkan oleh Allah dan dikuatkan di setiap waktu dan zaman. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas ya? Mekah Madinah akan berangsur-angsur surut. Jadi jangan kaget kalau Mekah kembali jahiliyah. Lawang dulu juga berapa ratus tahun jadi jahiliyah. Ribuan tahun Mekah menjadi pusat jahiliyah. Sampai diutusnya Nabi Muhammad. Ya kan? Dari sejak Nabi Ismail wafat sampai Nabi Muhammad lahir, Mekah itu menjadi pusat jahiliyah. Ya tawaf tapi telanjang gitu. Tawaf tapi telanjang di situ. Ya. Maka Nabi kalau tawaf itu pagi-pagi atau malam pas nggak ada orang, sepi. Nah. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. Jadi standarnya bukan jika penduduk Mekah dan Madinah, bukan jika penduduk Hijaz, bukan, tapi penduduk negeri Syam. Nah, mungkin ada yang bertanya,
Kenapa kok bukan Mekah Madinah? Kenapa kok negeri Syam? Apa keistimewaan negeri Syam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, itu keberkahan negeri Syam. Nah, kita mungkin lupa Mekah Madinah itu, ya, Allah utus Nabi cuma satu Nabi, Muhammad SAW. Ya, walaupun beliau Nabi penutup zaman dan Nabi paling mulia, tetapi di Syam ribuan bahkan puluhan ribu Nabi diutus di negeri Syam. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria, semua Nabi kurang lebih itu diutus di Syam. Maka di situ adalah keberkahan semua. Bahkan negeri Syam itu negeri tempat di mana para nabi mendapatkan kemenangan. Ya, Jalut, ya, dihancurkan oleh Talut di negeri Syam. Ya. Bahkan nanti di akhir zaman seluruh kekuatan jahat akan dikalahkan di negeri Syam. Jangan lupa ada satu tempat kembarannya Mekah dan Madinah. Namanya apa? Masjidil Aqsa. Maka keberkahan di sana tidak kalah dengan keberkahan Mekah dan Madinah. Itu, ya. Mungkin kan bertanya, apa keistimewaan negeri Syam? Yaitu hampir seluruh nabi diutus di Syam. Bahkan sebelum Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin dengan turunnya fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram, ya, kaum muslimin kalau sholat menghadap Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini sama mulianya dengan Masjidil Haram. Itu. Maka wajar kalau keberkahan di sana juga luar biasa. Bahkan sampai hari kiamat tiba. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang akan selalu berpegang teguh di atas din ini, senantiasa menang atas musuh mereka. Kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka, kecuali disebabkan kesulitan hidup yang menimpa mereka, sampai Allah datangkan ketetapannya, dan mereka tetap seperti itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah mereka itu?" Beliau SAW menjawab, "Mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis, Syam." Nah, jadi jangan heran kalau kemudian Allah memilih, karena memang Nabi Muhammad, ya, ini Syam adalah tempat pusat Darul Islam serta merupakan titik kumpul dan titik awal menyebarnya kemenangan. Di situ kaum muslimin berkumpul dari berbagai macam bangsa. Ya. Sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk merebut Syam, merebut Baitul Maqdis Palestina, ya, kurang lebih 12.000 sahabat, ya, yang nggak mau pulang ada 700 sahabat. 700 sahabat nggak mau pulang ke Madinah karena mereka berharap wafat di Syam karena kemuliaan Syam. Salah satunya Bilal bin Rabah, Musanna, Qa'qa, Al-Khalid ibn al-Walid. Kemudian yang wafat di sana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Musa al-As'ari, itu semua, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Ikrimah bin Abu Jahal, itu semua memilih untuk tinggal di Syam sampai gugur syahid. Ya. Ini keberkahan negeri Syam, dan itu perintah Nabi Sallam. Ya. Syam adalah negeri titik kumpul dan titik sebar. Berkumpulnya kaum muslimin di Syam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika Dajjal, ya, ketika fitnah akhir zaman tiba, maka wajib bagi kalian untuk berkumpul di Syam walaupun harus merangkak, ya, atau berjalan dengan kaki di atas. Nabi menyebut begitu, berjalan dengan kaki di atas saking sulitnya. Ya mungkin harus lewat tebing yang terjal dan sebagainya, gitu ya. Uqlu Darul Islam, Uqlu Darul Islam bisyam. Pusat Darul Islam adalah Syam.
Ini makanya para ulama menyebut Syam adalah negeri akhir zaman. Di saat Jazirah Arab, tetangganya Mekah Madinah menjadi pusat kerusakan, pusat maksiat, pusat kejahatan dan penyembahan berhala, Syam lahir menjadi pusat Islam. Itu. Kenapa kajian ini penting? Agar kita memahami bahwa ya, akhir zaman nanti semuanya berubah, tidak seperti hari ini. Nah, kalau orang mengatakan tua lihat Saudi sebagai apa tolak ukur, nggak bisa sekarang. Jadi ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan tempat, bukan. Syam adalah salah satu bagian bumi yang terbaik dan penduduk negeri Syam adalah umat terbaik sampai akhir zaman. Ya. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalami terjadinya kumpulan pasukan itu. Jadi berkumpul, ada yang ngumpul di Yaman, ada yang ngumpul di Irak, ada yang ngumpul di Syam. Nah, maka kemudian Ibnu Hawalah bertanya, kalau peristiwa itu terjadi, pilihkan aku. Di mana aku memilih Syam atau Yaman atau Irak? Maka Nabi mengatakan, hendaklah kamu memilih Syam. Karena Syam adalah negeri pilihan Allah. Yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Maka 700 sahabat nggak mau pulang. Ya, karena berharap bahwa mereka dikumpulkan di Syam, di negeri terbaik, negeri paling baik, yang dimana dikumpulkan di sana orang-orang terbaik. Jika tidak bisa, hendaklah kamu memilih Yaman dan berilah minum binatang kamu dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Jadi Allah jamin. Maka Syekh Abdul Aziz At-Turaifi barusan tadi sebelum kajian saya buka, beliau mengatakan kekalahan di Syam tidak pernah lama. Kekalahan di Syam tidak pernah lama. Ya, tidak lama itu 100 tahun. Jadi ya 100 tahun contohnya kapan? Ketika pasukan salib merebut Palestina tahun 1098. Baru bisa direbut lagi tahun 1180. 90 tahun. Ya, pasukan salib menjajah Palestina, itu katanya nggak lama. Ya, tapi kemenangannya ya 1000 tahun, gitu ya. 1000 tahun dalam naungan Islam, 100 tahun direbut orang kafir. Nah, sekarang Yahudi baru bisa menyatakan kemerdekaan bangsa Yahudi Israel tahun 1948. Sekarang 2024, ya, kurang lebih baru 80 tahun. Belum nyampe. Indonesia 1145, itu baru 79, berarti kurang lebih 75 tahun yang lalu. Ya, bisa jadi nanti kalau sudah 100 tahun mereka akan kalah, lalu dikuasai kaum muslimin, ya 500 tahun, kemudian kalah lagi, begitu. Ya, maksud dari tidak pernah kalah itu bukan berarti nggak pernah kalah terus menang, terus enggak, ya kalah sebentar, menang lagi. Nah, sebentarnya 1000 tahun itu mungkin 100 tahun. Paham ya ini? Jadi kok sekarang kok umat Islam kalah? Ya memang gilirannya kalah, tapi nanti akan menang. Menangnya lebih lama gitu. Ya. Sebelum Islam diturunkan, Palestina dijajah oleh Romawi. Tahun 50 sebelum Masehi. Sampai tahun 638, berarti hampir 700 tahun. 700 tahun bangsa Romawi menjajah Palestina. Tahun 638 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merebut Palestina sampai tahun 1195. Ya, kurang lebih hampir berapa? 700, habis 800 tahun umat Islam menguasai Palestina. Direbut pasukan salib 90 tahun. Direbut lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi sampai tahun sampai tahun 2048 di bawah Turki Utsmani. Kemudian direbut oleh Israel tahun 1948 sampai hari ini masih dijajah
Israel. Maka harapan dari sini bisa kelihatan, mungkin nanti tahun 2050, ya. Kalau Syekh Ahmad Yasin mengatakan tahun 2028 kemungkinan, ya, Israel akan kalah. Ya, bisa tepat, bisa enggak. Tapi kemungkinan itu sangat bisa saja terjadi, ya. Nah, penduduk negeri Syam yang akan mengembalikan khilafah Islam di akhir zaman. Nah. Wahai Ibnu Hawalah, kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan atau Baitul Maqdis, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kekacauan, dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Ya, ini. Jadi puncak dari seluruh kemenangan adalah tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah dengan khalifahnya bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, penasihatnya bernama Isa ibnu Maryam, ya, alaihis salam, ya. Itu ibaratnya mewakili dua kekuatan, ya. Kekuatan Nabi Muhammad Muslim dan kekuatan Nabi Isa Nasrani. Kenapa saya katakan demikian? Begitu Nabi Isa diturunkan, beliau menjelaskan akidah Kristen yang benar, ya. Beliau bunuh semua, perintahkan untuk membunuh semua babi, mematahkan semua salib, menjelaskan tentang kebenaran Islam, maka, ya, separuh dari orang-orang Kristen masuk Islam. Itu. Nah, bangsa Romawi marah, kembalikan saudara saya ke kami, gitu. Nah, makanya disebutkan kiamat tidak akan datang sampai terjadi 3 fitnah. Fitnah pertama akhlas, yang kedua apa? Syarra. Yang ketiga fitnah duhaima. Fitnah terakhir ini kata Nabi, tandanya adalah, ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi masih muslim, sore sudah kafir. Nah, yang kedua, la yada'ul mu'minu illa latamathu. Tidak ada satupun muslim di dunia kecuali terkena, ya, tamparan fitnah itu. Ya, saking luasnya fitnah. Coba sekarang kita, ada nggak yang bisa bebas dari riba? Bebas betul. Nah, duit yang kita pakai aja dari produksi Bank Indonesia, itu kan bank riba. Ya. Homer nggak bisa 100%, kita bebas. Ya. Macam-macam. Nah, itu maknanya fitnah duhaimiyah. Yang ketiga, sampai terjadi fustotani, 2 tenda, 2 kemah, 2 kelompok. Ya, yang pertama mukmin tanpa nifak, betul-betul mukmin, dan munafik, kafir tanpa sedikit pun iman. Nah, para ulama mengatakan kapan ini terjadi sehingga pisah betul yang hak dan batil, nggak ada munafiknya. Yang hak mukmin nggak ada munafiknya ketika Nabi Isa diturunkan dan menjelaskan, ya, kebenaran akidah Islam dan kesesatan Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah, mengatakan Uzair anak Allah. Itu diantara mukjizat Nabi Isa di akhir zaman, mengembalikan kaum Nasrani kepada Islam bagi yang sadar. Maka fustotani, jadilah 2 kelompok, mukmin tok, nggak ada munafiknya. Nah, sama. Kenapa? Yang iman tambah iman karena datangnya Nabi Isa, yang kafir tambah kafir karena dibujuk sama Dajjal. Nah, jadi yang kafir sudah kafir semua. Karena kalau menampakkan keimanan akan dibunuh sama Dajjal. Jadi itu sebabnya. Maka hari itu tidak ada lagi keraguan-raguan. Yang hak terlihat jelas, yang batil terlihat jelas. Kata Nabi, ketika peristiwa itu terjadi, esok harinya Dajjal akan tiba, akan datang. Gitu.
Nah, setelah itu Khalifah Islam akan tegak ala minhajin nubuwah. Di mana tempatnya? Di Baitul Maqdis, Syam. Bukan di Hijaz, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah, setelah Khilafah Islam tegak, salah satu di antara yang dilakukan Khalifah adalah membersihkan semua kekacauan, kejahatan, kerusakan di Najd. Ya, itu bisa dipahami ya ini. Nah, maka kita bisa lihat sekarang harapan terbesar umat Islam adalah di Palestina. Makanya orang-orang kafir selalu mencegah kaum muslimin jangan membantu Palestina. Karena itu negeri harapan kaum muslimin, negeri di mana kaum muslimin akan bersatu, negeri di mana kaum muslimin akan mencapai kejayaannya sampai kiamat tiba. Demikian, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Tahu, ada seorang syekh 2 Jumat lalu khutbah, sindirannya halus dengan syair. Selesai khutbah dijemput tentara. Habis khutbah, habis sholat dijemput tentara, nggak pulang ke rumah, ya masuk penjara. Bukan nggak ada, sudah banyak. Tetapi karena kerasnya tentara polisi Saudi menekan para syekh, sehingga banyak yang cenderung diam. Gitu. Ya. Sama, ancamannya sama. Nah, ada namanya Muhammad Khashoggi. Bukan Adnan Khashoggi, ada, saya lupa Muhammad atau siapa. Khashoggi itu seorang apa namanya, wartawan. Dia banyak mengkritik kebijakan Muhammad bin Salman. Suatu ketika dia ke Turki. Pas di Turki itu masa berlaku paspornya habis, sehingga dia harus memperbaharui paspor. Kalau mau bikin paspor baru berarti harus datang ke kedutaan Arab Saudi. Nggak bisa bikin di sembarang tempat. Nah, kedutaan Arab Saudi di Istanbul dia datang. Dan itu hari terakhir dia kelihatan. Istrinya nunggu di luar kantor. Begitu namanya Muhammad Khashoggi atau siapa, saya lupa. Tapi depannya Khashoggi, belakangnya Khashoggi, wartawan. Masuk ke kantor kedutaan besar, udah dijemput oleh polisi. Nggak pernah keluar dari gedung sampai berbulan-bulan. Istrinya lapor, tidak ada yang menemukan. Ternyata belakangan ya polisi dan agen intelijen Turki menemukan bahwa Muhammad Khashoggi dibunuh di dalam apa namanya kedutaan itu. Sampai tidak ada bekasnya. Kenapa? Di blender, tahu nggak? Digiling. Ketahuannya karena ada beberapa darah dan daging yang ngalir ke selokan pembuangan kedutaan besar itu. Supaya hilang jejaknya itu digiling. Segitu apa namanya ya. Dan pengadilan menetapkan pelakunya ya, pelaku utamanya Muhammad bin Salman. Nah, silakan bisa dibuka, sudah ada keputusannya. Lengkap sekali bagaimana kekejaman Muhammad bin Salman. Maka kalau para ulama diam, ya karena memang kondisinya darurat, nggak gampang itu ya. Antum pernah dengar doanya Syekh Muhaisini? Bukan Syekh Muhaisini mendoakan kehancuran Amerika. Selesai sholat dijemput. Nah, termasuk di antara yang lebih awal ditangkap adalah Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau hanya membuat syair.
di Twitter sampai hari ini masih di penjara. Syekh Salman Audah juga ditangkap, bahkan dijatuhi hukuman mati karena membuat kritikan. Hanya mungkin satu tweet, saya nyimak tweetnya itu, halus, sopan, tidak ada menyebut nama, tapi semua orang tahu bahwa itu adalah kritikan kepada Muhammad bin Salman. Sampai hari ini sudah 10 tahun di penjara Syekh Salman Audah. Kemudian Syekh Safar Hawali, sampai beliau ada yang mengatakan setengah gila karena saking beratnya siksaan. Itu. Jadi negeri yang penjaranya paling kejam itu diantaranya adalah Saudi dan Yordania. Itu mengerikan. Dan mereka menggunakan juga tukang-tukang sihir, sehingga para masyayikh itu ada yang sampai setengah gila saking beratnya siksaan, ya. Nah, silakan nama-nama ini bisa dilihat: Syekh Safar Hawali, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, Syekh Muhammad Al-Barrak, Syekh Salman Audah, Syekh Safar Hawali, Syekh yang terakhir ini saya lupa namanya. Itu ada sekitar 30-40 ulama yang ditangkap karena mengkritik Muhammad bin Salman. Ya, semoga Allah menjaga mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang saleh. Itu ada beberapa yang sudah dihukum mati, dieksekusi, ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ya. Kalau nggak salah ada websitenya dari para aktivis Harokah Islam di luar Saudi. Itulah sebabnya Salafi yang sangat mendukung Muhammad bin Salman sangat benci dengan Ikhwanul Muslimin. Itu karena para ulama itu adalah orang-orang yang tergabung dengan Ikhwanul Muslimin yang sangat berani menyerukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian. Mungkin ada lagi satu pertanyaan barangkali. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.